结束，全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜。你掌心的痣，我总记得在哪里。Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul You'll Never Return. Film dengan genre komedi romance ini menceritakan tentang kisah dua insan yang saling mencintai selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka di suatu kampus di tahun 1999. Di sana, kita diperkenalkan pada sosok Wang dan Zhou, di mana Wang merupakan mahasiswa tampan yang mengidap penyakit buta warna, sedangkan Zhou merupakan mahasiswi culun yang dijuluki si gadis dada. Zhou, Wang, dan mahasiswa lainnya kemudian menjalani tes kesehatan yang diadakan pihak kampus. Saat itu, Wang nampak kesulitan dalam menjalani tes mata. Namun pada akhirnya ia berhasil lolos karena bantuan teman-temannya. Di waktu yang sama, sekelompok mahasiswa yang tertangkap basah sedang mengintip, kemudian dikejar oleh security kampus. Dan sialnya, mereka berlari ke arah Wang. Wang yang menyangka jika security itu hendak menangkapnya, spontan berlari sekencang mungkin. Hingga kemudian, di tengah kepanikan, Wang tanpa sengaja menabrak Zhou tepat di dadanya. Akibat insiden itu, Wang menjadi pusat perhatian seisi kampus. Namun dengan ketampanan wajahnya, Wang jadi banyak dikagumi mahasiswi di sana, dan salah satunya adalah Zhou. Pada masa orientasi, Wang diminta bernyanyi di hadapan dosen dan sebagian teman-temannya. Tak lama kemudian, Zhou datang. Mendengar alunan lagu romantis yang dinyanyikan Wang, relung hati Zhou pun seakan tersentuh. Bahkan Zhou beranggapan jika lagu itu ditujukan untuknya. Hingga kemudian, Zhou pun tak mampu lagi membendung air matanya. Ketika di asrama, Zhou dan teman-temannya mulai membahas tentang lelaki yang mereka kagumi. Dikarenakan ada yang mengagumi lelaki yang sama, maka terjadilah sedikit pertikaian di sana. Sedangkan di asrama pria, Wang dan teman-temannya membuat kesepakatan untuk saling mendukung dan tak boleh jatuh cinta dengan wanita yang sama. Mereka lantas menulis nama-nama gadis yang mereka kagumi. Nyatanya, Wang menuliskan nama Zhou. Walaupun Wang menyukai Zhou, namun ia tak pernah melakukan pendekatan yang cukup intens. Berbanding terbalik dengan Zhou yang selalu mencoba menarik perhatian Wang. Hingga tepat pada pesta pergantian tahun, Zhou berinisiatif untuk mengungkapkan cintanya pada Wang. Namun saat Zhou mendatangi Wang yang sedang menelepon, ia harus menerima kenyataan pahit ketika mendengar Wang yang mengucapkan kalimat cinta pada seorang wanita. Waktu pun terus berlalu. Di kampus, Zhou masih saja galau dan selalu membayangkan Wang. Ketika membersihkan kolam, Zhou tanpa sengaja melihat Wang yang hendak tenggelam. Namun faktanya Wang sengaja melakukan hal itu hanya untuk menghilangkan kegalauannya. Zhou yang panik lantas melompat untuk menyelamatkan Wang. Namun nyatanya Zhou tak bisa berenang sama sekali. Untung saja Wang dengan sigap mampu menyelamatkannya. Esok malam, Wang dan Zhou memutuskan untuk minum-minum di sebuah kafe. Di sana Wang sempat curhat tentang dirinya yang sedang jatuh cinta. Mendengar ucapan Wang, Zhou lantas mengatakan jika jatuh cinta adalah suatu hal yang paling menyakitkan. Seperti ia yang kini terluka akan cintanya pada Wang.
Setiba di asrama, Wang mulai berfantasi akan kemontokan balon milik Zhou. Bahkan, keesokan paginya Wang sengaja membelikan baju renang untuk dikenakan Zhou nanti. Saat les renang diadakan di kampus, Zhou datang dengan mengenakan pakaian renang yang dibelikan Wang. Semua mata pun seketika tertuju pada kemolekan tubuh Zhou. Namun sayang, saat melompat ke dalam kolam, baju renang yang dikenakan Zhou putus. Spontan teman-temannya pun menertawakan hal itu, namun tidak dengan Wang yang dengan sigap menutupi tubuh Zhou. Sejak kejadian itu, hubungan Zhou dan Wang semakin dekat. Tepat di hari ulang tahun Zhou, Wang dan teman-temannya mengadakan pesta kejutan di sebuah kapal. Setelah acara potong kue, mereka mulai menceritakan tentang impian mereka masing-masing, termasuk Zhou yang ingin mendesain ulang kapal Titanic dengan warna pink. Setelah itu, mereka pun bernyanyi dan bercanda bersama, ditemani indahnya gemerlap bintang di langit. Suatu ketika, Wang berniat mengungkapkan cintanya pada Zhou. Wang, yang mengetahui jika Zhou sangat menyukai warna pink, kemudian meminta bantuan teman-temannya untuk mengecat pepohonan di suatu tempat dengan warna pink. Namun sialnya, saat menjelang malam, hujan pun turun dan melunturkan semua cat yang ada. Keesokan pagi, Wang yang buta warna tentu saja tak tahu jika semua cat di pepohonan telah luntur. Wang lantas dengan pede memamerkan lokasi tersebut pada Zhou. Walaupun nampak kebingungan, Zhou yang tak ingin menyinggung perasaan Wang bertingkah seolah-olah takjub dengan pemandangan yang ada. Setelah itu, keduanya pun saling memandang dan mulai terbawa suasana. Namun Zhou dibuat menangis akan tingkah Wang yang seperti hendak melecehkannya. Wang yang diselimuti penyesalan lantas menuju sebuah klub malam untuk mabuk-mabukan. Tak lama berselang, Wang melihat temannya yang bernama Ting Ting sedang diganggu oleh sekelompok lelaki hidung belang di sana. Wang pun bergegas menyelamatkan Ting Ting dan membawanya bersembunyi ke sebuah kapal. Di tengah keheningan malam, Ting Ting mengambil kesempatan untuk menggoda Wang. Karena mabuk, Wang pun terbawa suasana dan hampir saja berciuman. Untungnya adegan 17+ itu digagalkan oleh ikan yang melompat ke dalam kapal. Keesokan pagi, Wang meminta Ting Ting untuk tak mengganggunya lagi. Namun tak disangka, ada salah satu teman Wang yang sedang mengintip di balik pepohonan. Dan sialnya ia langsung memotret kedekatan Wang dan Ting Ting. Malamnya semua mahasiswa berkumpul untuk mendoakan salah satu penyanyi top Cina yang baru saja meninggal. Pada momen itu, Feng tiba-tiba datang memarahi Wang sambil menunjukkan foto kemesraannya dengan Ting Ting. Feng menganggap Wang tidak setia kawan, karena sebelumnya Wang tahu jika Ting Ting adalah gadis yang sangat Feng cintai. Hingga kemudian mereka pun terlibat perkelahian tepat di hadapan Zhou. Akibat kesalahpahaman itu, hubungan Wang dan Zhou pun semakin renggang. Begitu juga dengan hubungannya dengan Feng yang kini tak lagi saling menyapa. Nyatanya hal itu juga membuat Wang tak bisa fokus belajar, yang berimbas pada nilai mata kuliahnya yang anjlok. Bahkan, para dosen mengadakan meeting dadakan untuk mengeluarkan Wang. Untung saja ada salah satu teman Wang yang mengetahuinya. Setelah rapat usai, teman-teman Wang pun mulai membujuk para dosen dengan berbagai cara. Hingga pada akhirnya, Wang diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya. Berkat dukungan dari semua temannya, Wang pun bisa kembali fokus belajar. Mereka semua akhirnya berhasil lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Setelah mendapatkan gelar diploma, Wang bersama semua mahasiswa berkumpul di kantin. Wang lantas menaiki meja dan menyampaikan pidato perpisahannya. Setelah itu, mereka pun bernyanyi bersama dengan penuh kebahagiaan. Malamnya, Wang, Zhou, dan teman-temannya mengadakan pesta kelulusan di suatu kafe.
Saat itu Wang akhirnya kembali berbaikan dengan Feng. Mereka kemudian minum-minum sambil mengenang kembali masa-masa indah di kampus. Di saat teman-temannya berbagi kemesraan dengan pasangan masing-masing, Wang yang masih belum berbaikan dengan Zhou hanya bisa memandang sambil membayangkan ciuman perpisahan dengan Zhou. Keesokan pagi tibalah saat di mana Wang dan semua temannya akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Saat itu Zhou sempat mengejar Wang ke stasiun kereta setempat. Namun sesampainya di sana, Zhou hanya bisa tertunduk lesu karena Wang telah pergi beberapa menit yang lalu. Tahun demi tahun pun berlalu. Zhou masih sangat merindukan sosok Wang yang merupakan cinta pertama dalam hidupnya. Selama ini Zhou tak pernah mengetahui keberadaan Wang sama sekali. Yang nyatanya, Wang telah menjadi pengamen jalanan. Hingga di tahun 2008, Wang yang hendak mengamen di sebuah restoran mewah, tanpa sengaja bertemu Zhou yang sedang makan malam di sana. Namun, Wang harus menerima sebuah kenyataan pahit kala mengetahui Zhou yang kini telah bertunangan. 也许全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜。你掌心的痣，我总记得在哪里。我只会唱这一首。 Setelah cukup lama memendam rasa kecewa, beberapa bulan kemudian Wang pun nekat mengajak Zhou makan malam. Setelah berbincang banyak hal, Wang memohon agar Zhou mau mengulang kembali kisah cinta bersamanya. Namun sayang, kini Zhou telah resmi menikah. Singkat waktu, Feng datang mengunjungi Wang. Nyatanya kini Feng telah menjadi suaminya Tingting. Feng lalu mengajak Wang untuk membuka restoran bersamanya. Hanya dalam 10 bulan, tak disangka restoran itu menjadi salah satu restoran terbaik di Cina. Sedangkan di sisi lain, Zhou ternyata telah diceraikan oleh suaminya. Wang yang mengetahui hal itu dari Feng bergegas menuju kediaman Zhou. Setibanya di sana, Wang melihat kondisi Zhou yang sangat memprihatinkan. Nyatanya saat ini Zhou mengidap penyakit kanker payudara. Mengingat kembali akan obsesi Wang padanya di masa lalu, membuat Zhou semakin tertekan. Sambil menangis, Zhou meminta Wang melupakan kenangan cinta mereka di masa lalu. Karena Zhou yakin dalam waktu dekat ia pasti kehilangan dadanya yang menjadi idaman Wang selama ini. Mendengar hal itu, Wang pun langsung memeluk Zhou. Keesokan pagi, Wang memutuskan tinggal di kediaman Zhou dengan membangun sebuah tenda. Mulai saat ini Wang berjanji akan selalu merawat dan memasak makanan yang sehat untuk Zhou. Berkat motivasi dari Wang, Zhou pun akhirnya mau menjalani tes medis. Namun hasilnya membuat Zhou begitu shock, di mana dokter menyarankan agar payudara Zhou dioperasi secepat mungkin. Sebelum menjalani operasi, Wang dan semua teman lamanya membuat video kompilasi yang berisi dukungan untuk Zhou. Melihat hal itu, Zhou pun hanya bisa menangis bahagia. Beberapa minggu kemudian, Zhou pun menjalani operasi pengangkatan payudaranya. Walaupun operasi itu berjalan mulus, namun Zhou begitu terpukul karena kehilangan payudaranya. Bahkan Zhou sempat meninggalkan Wang untuk beberapa waktu. Wang Jinghui 同学，如果我好了，我会回来做你的妻子。 Setelah setahun lamanya berjuang, akhirnya Zhou pun dinyatakan sembuh. Zhou dan Wang kemudian merayakan hal itu dengan mengundang semua teman lamanya ke sebuah kapal. Namun, momen yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan berubah menjadi hening saat Tingting menyampaikan jika suaminya Feng telah meninggal dunia. Wang, Zhou, dan semua temannya pun hanya bisa menangis dikala mengingat sosok Feng yang begitu humoris dan baik hati. Kemudian, mereka pun bersama-sama menabur abu jenazah Feng ke sungai. Hingga tiba-tiba, film pun selesai.
Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika kalian ingin request film, langsung saja tulis di kolom komen. Ya, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.